La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apa hikmahnya? La haula wala quwwata illa billah. Satu, sebentar. Maknanya la haula wala quwwata illa billah, kita ini semuanya tidak ada kemampuan untuk, kita tidak bisa menjauhi maksiat. Ini kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridho kepadanya. Kita tidak bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Kita tidak bisa melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita merasa gimana nih, saya ini emosional, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan mudah berbuat dosa, kita harus perbanyak la haula wala quwata illa billah, karena kita bisa berhasil menjauhi maksiat itu kalau Allah melindungi kita. Susah tahajud, susah baca Quran, susah saum, la haula wala quwata illa billah, karena kita bisa taat juga dengan pertolongan Allah. Juga la haula wala quwata illa billah, tiada daya, kita tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, dan tidak ada yang bisa menimpakan mudarat kepada kita juga kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita berharap dari makhluk, kita akan kecewa, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang menguatkan, dan juga tidak ada yang bisa melindungi kita dari kejahatan orang selain Allah. Mengerti hadirin? Jelas tidak nih? Jadi kalau dagang, orang itu beli itu dengan izin Allah. Kalau kita mau pergi, kita tidak tahu di mana mudarat akan menimpa. Makanya doanya adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa seperti ini, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Bayangkan tuh, kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, mau keluar dari rumah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Segala hal. Petunjuk rezeki yang berkah di mana, petunjuk ilmu yang manfaat di mana, petunjuk ketemu dengan orang baik di mana. Pokoknya akan banyak petunjuk, milih sekolah untuk anak, banyak yang tidak kita tahu, tapi Allah Maha tahu, dan Allah kuasa memberitahu kita. Ada yang baru pertama kali ke pengajian ini? Cung? Ada? Alhamdulillah. Boleh jadi Pak, Bapak keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang ngajak, Pak, kita pengajian yuk di TSM, lumayan loh, ada si Aagim. Ini nyebut lumayan. Atau lumayan lah Pak, daripada nganggur. Ayolah, diajak ke sini. Siapa yang ngatur pertemuan itu? Mungkin Allah akan memberikan ilmu ini, sehingga terjadilah petunjuk itu. Wakufita, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Yang penting tuh dicukupi keinginan atau keperluan. Jawab. Mana yang penting, tercukupi keperluan atau keinginan? Ya, kalau keinginan teh nggak jelas. Kalau keperluan jelas. Kalau ingin tuh cenderung nafsu, dan seperti minum air laut.
Ibu ingin tas baru, kepikiran terus, giliran udah beli, berapa lama? Dilihatnya enggak lama, udah mikir tas lain lagi, ya kan? Allah cukupi. Yang penting bagi kita tuh bukan banyak, tapi mendingan banyak uang atau cukup uang. Banyak itu tidak jadi jaminan. Ibu punya selop banyak, sepatu banyak, tapi tidak ada yang cukup. Hah? Masalah kan? Yang penting kan cukup hidup ini, bukan kaya. Makanya kalau ditanya mendingan jadi orang kaya, jadi orang yang cukup. Cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Untuk sekolah? Memberi makan orang? Menyekolahkan anak orang? Perlu buat beli rumah? Apartemen? Mobil baru? Cukup yang penting, ya kan? Perlu buat ke Mekah? Bukan kaya kan? Perlu buat makan? Kaya. Perlu buat beli sepeda? Kaya. Sepeda lagi. Maaf sering keceletot hadirin. Sebab dari rumah ke sini naik sepeda. Olahraga, Bu. Perlu naik kuda. Kalau naik kuda ke kota, Bu, yang repot itu yang bagian tim penyapunya. Jadi orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar pengen. Hudita wa kufita wa wukita, dilindungi. Jadi kalau kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, Allah tahu di mana copet, di mana maling, di mana begal, di mana orang yang akan merugikan kita, mana yang mau nipu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Semua copet Allah tahu. Walaupun copet itu mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita, sampai copet itu tidak bisa tahu siapa yang diajak ngobrol. Ini saking rahasianya. Dan mereka bicaranya juga pelan-pelan sampai tidak kedengeran sama yang diajak bicara. Allah tahu tidak? Pasti tahulah. Mana ada tempat tersembunyi dari Allah, kan? Langit, bumi berikut segala isinya adalah ciptaan Allah, milik Allah. Tapi dia mengadakan rapat rahasia. Ada rahasia bagi Allah? Tidak ada. Kenapa Allah tahu? Karena maling, begal, copet juga makhluk ciptaan Allah. Yang hidupnya diurus oleh Allah. Allah yang ngasih makan tuh begal tuh. Ya. Kalau nggak dikasih makan, bukan begal, begang. Ya. Kurang nyambung. Allah tahu anjing yang mau menggigit, nyamuk yang mau menyocok, tahu? Allah tahu kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Kenapa Allah tahu? Apa? Karena tiap kuman ciptaan, tiap kuman milik, tiap kuman diurus oleh, tiap kuman bertasbih kepada. Ini kayak gini ya, ini banyak sekali saudara bawa kuman, benar. Tapi Allah yang maha melindungi. Makanya jangan pernah lalai dari doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata
illa billah. Di dalam hadis itu setan juga sudah bingung gimana kita menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi dan dilindungi Allah. Tapi sedikit orang yang keluar dari rumah baca itu, ya kan? Benar? Ada yang baca cuma mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya. Saya juga dari rumah tadi dengan teman-teman bersepeda. Tidak ada jagoan. Walaupun jago bersepeda, kuat bersepeda, sangat mudah bagi Allah. Meleng dikit, terus masuk ke got. Ya. Tangan lepas, jatuh, copot tulang. Gampang bagi Allah. Tidak ada jagoan. Hadirin, siapa yang jago? Orang selamat itu bukan karena jagoan. Orang selamat itu karena diselamatkan oleh Allah. Terampil? Nah, tidak ada yang terampil. Ada yang terampil, tapi dia selamat, sukses, pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berlindung. Terlalu mudah musibah itu. Kita hati-hati, bisa datang dari belakang. Betul? Seperti waktu mau ceramah malam-malam naik sepeda, enak kelihatan, celup langsung. Ternyata ada got yang berlubang dan lubangnya itu persis seukuran ban sepeda, celup langsung naik dari belakang tuh karena ban depannya nancep hadirin. Tuh begitu mudah. Suatu saat mau sholat subuh di sebuah masjid agak jauh, harus berlindung ke Allah. Sedang kurang lebih 3:30 pagi, mulai menyusuri daerah gelap, tiba-tiba di bawah pohon di tempat gelap tuh, ada ibu-ibu, sudah tua, duduk begini, enggak dilihat, penasaran, dilihat di sisi eta ya kan. Aduh ini, mau ngebut katanya hantu mah bisa cepet ya kan. Terus ngebonceng, gimana? Tuh, itu. Jadi wiridnya lebih kuat. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Alhamdulillah lolos tuh dari ibu-ibu yang duduk. Bayangkan 3:30 pagi hadirin di bawah pohon, rambutnya terurai begini, putih yang gini. Alah. Saya agak ngebut, yang kasihan yang belakang hadirin. Selesai ceramah, lapor ke security. Security, tahu tidak di bawah pohon itu ada perempuan? Oh iya, itu ibu-ibu yang biasa nyapu katanya. Alhamdulillah. Boro tegang. Sugante si eta. Saya juga mikir kenapa nggak mempan ini doanya, maka ya kunti pagi-pagi. Rupanya itu orang di sana yang sudah sepuh dan biasa nyapu tengah malam, Pak. Ayah wae. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa yang ditakdirkan Allah, hudita ditunjuki, wakufita dicukupi, wawukita dilindungi. Nah jadi teruslah baca itu kalau kira-kira ingin ditunjuki, dicukupi dan dilindungi.